Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semangat pagi. Wah, ini masih pagi loh ini. Sekali-kalinya kurang semangat nih. Koalisi. Kok masih lemes ini, tadi goes muter Jogja, kota gede, lewat rute heritage. Kemudian dilanjut diskusi, kayaknya masih semangat ya. Tapi malam ini saya harapkan teman-teman tetap bersemangat karena kita akan sinau bersama. Sinau bersama dengan Mbah Nun dan juga teman-teman dari Kiai Kanjeng. Malam ini kita hadirkan di sini khusus dari teman-teman menikah dari teman seluruh Indonesia, Mbah. Yang ada di sini perwakilan juga teman-teman komunitas sepeda di Jogja. Pengen sinau barengan. Bagaimana menjadi pesepeda yang merdeka. Setuju nggih? Nggih. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Oke, teman-teman sekalian, anak-anak saya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas pertemuan ini yang banyak orang mungkin menganggap ini tidak berhubungan, apa hubungannya Kiai Kanjeng karo sepeda dan seterusnya. Tapi malam ini kita akan pakai prinsip bahwa semua benda itu baru ada manfaatnya kalau orang mampu memaknainya, termasuk sepeda, termasuk gamelan, termasuk apa saja. Meskipun Anda punya surga, kalau Anda tidak bisa memaknai surga, Anda juga tidak berarti masuk surga, kan begitu. Jadi sekarang saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman komunitas apa jenenge iki? BBW ya, B2W. Jadi kalau di Maiyah Surabaya itu ada BBW namanya Bank Wetan, itu B2W juga. Mungkin wilayahnya berbeda, kegiatannya berbeda, tapi semangatnya sama, yaitu Bank Wetan. Jadi kita sedang mengharapkan dan memperjuangkan supaya budaya dan peradaban sepeda itu nanti akan moncer dari timur seperti Bank Wetan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita ini sedang berada di tahun-tahun yang sulit karena COVID ya. Amus Sokbi atau Amut Takili, tahun-tahun yang berat. Dan kita mungkin masih akan cukup lama untuk mengalami ini, dan saya doakan Anda semua punya ketahanan, istiqomah, mutmainnah, hatinya tenang, dan tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan. Tadi kita ngobrol bahwa jangankan sukses kehidupan, jangankan mempertahankan penghidupan atau keluarga, jangankan sukses menjadi apapun dalam karier Anda, sedangkan masuk surga saja tidak ada orang masuk surga menurut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang masuk surga karena amal solehnya. Tidak ada orang masuk surga karena merupakan hasil dari ikhtiarnya. Orang masuk surga itu semata-mata karena Allah merahmatinya. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Artinya nek delok raimu karo raiku kan ya ora potongan mlebu swarga ya. Gampangane ngono lah, nek delok kelakuane, nek delok apa yang selama ini kita lakukan berpuluh-puluh tahun kata ya wagu lah nek mlebu swarga. Ning mlebu neraka ya ora kuat kan gitu. Jadi maka sebenarnya orang masuk surga itu menurut Rasulullah adalah semata-mata karena rahmat Allah. Juga kita sehat dari COVID, kita tidak terpapar, itu juga rahmat dari Allah. Artinya Anda sudah vaksin, kena terus mati juga bisa. Anda pakai protokol kesehatan, kena juga tetap bisa. Anda tidak pakai protokol kesehatan, tidak kena ya bisa, sama-sama podo-podo lah. Nah terus bagaimana? Apakah kalau kita masuk surga sehat di dunia, makmur dan sejahtera, sukses, tidak karena amal soleh kita, apa lantas kita tidak berikhtiar? Apa kita tidak lantas berjuang? Ya tinggal disambung. Mari kita berjuang dengan amal soleh kita, dengan mensosialisasikan peradaban sepeda kembali, misalnya sekarang sebagai sesuatu yang Anda fokusi ya. Itu kita jadikan proses untuk mencapai perkenan di mana Allah akan merahmati kita, kan gitu kan. Jadi tetap kita akan berjuang, tetap nandur, ya. Ning nek menungso nandur kan ra iso ngodot wite to.
tidak bisa menumbuhkan padinya, tidak bisa membuahkan padinya, itu kan semua tetap Tuhan. Ya tapi kan tetap kita tandur, jadi kita tetap berjuang, tetap beramal soleh, tetap berbuat baik sebanyak-banyaknya. Terus mudah-mudahan ikhtiar kita yang maksimal itu membuat Tuhan ora tega njur kowe dirahmati, kayak sehat, tembi iki sepi selama Covid, muga-muga tetap ada yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak terduga dari Tuhan, entah bagaimana caranya. Itu kita alami semua. Selama Covid iki sing keluargane ana sing ning omah ki luwih mesra ya ana sing setelah Covid kokean ning omah suwe-suwe ketara janjane ora harmonis karo bojo ya ana ya to. Ana sing malah kerengan banget iki mergo bendina ketemu mambutai terus ya to. Ya ana. Nah, itu semua kita doakan mudah-mudahan yang mendapatkan berkah di keluarganya selama Covid ini juga oleh Allah ditambahi anugerahnya. Kalau ada justru muncul masalah setelah di rumah saja selama Covid itu oleh Allah juga diberi jalan keluarnya. Amin ya Allah. Jadi kita nomor pertama dengan Kiai Kanjeng ini saya cuma mengajak Anda untuk mengawali dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Untuk apa saja? Termasuk untuk perjuangan sepeda Anda ini, karena saya kebetulan bulan-bulan terakhir ini banyak urusan dengan sepeda juga. Dan aku salah satu mangkele uripku mergo aku nang SMA Muhim mbiyen ning 40-an ning sepedaku dicolong, akhirnya aku nyilih koncoku ning Noto Prajan, dan saya baru setelah tamat SMA baru saya bisa membayar yang saya pinjam itu. Jadi sepeda itu juga merupakan alat kegembiraan tapi juga merupakan kenangan yang tidak enak ketika SMA. Nah, kemarin di Padang Bulan saya itu mendapat kegembiraan karena ada seorang tua senior saya dalam sepak bola zaman dahulu tahun 60-an. Itu sekarang umurnya 84 tahun, tapi dia adalah pesepeda yang luar biasa sampai hari ini. Dan kemarin ngomong-ngomong sama istri saya, terus Mbah Piye ceritane mereka asik ngomong tentang sepeda, terus Mbak Via membelikan pengembangan kualitas sepedanya. Saya tidak ngerti Mas ya, mereknya apa orang ngerti, sing dituku apa orang ngerti, pokoknya lumayan banyak Mbak Via membelikan itu, dan jadi saya ikut bergembira. Jadi sepeda itu sumber kegembiraan bagi saya. Ning delok bojoku omong-omongan karo wong tua seniorku mbiyen bab sepeda, ya aku seneng banget. Walah rahmat Allah, dan saya tuh yakin bahwa Anda semua ini akan dikasih kejutan oleh Allah dengan kegembiraan yang tidak Anda sangka-sangka. Terus ketoke ora mungkin ora lah. Mbuh apa bentuke, mbuh ning awakmu dhewe apa karo keluargamu apa ning komunitasmu apa kampungmu, tapi Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi nanti akan mengagetkan Anda dengan anugerah-anugerah yang tidak kita duga, gitu ya. Aku yakin gue, karena saya juga sedang ngenteni terus sih. Gak mungkin kalau Allah kok tega sama kita, ya enggak mungkin lah. Maka insya Allah akan ada. Allah itu punya sifat sebagaimana yang dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi, azizun alaihi ma'anitum. Ora tega abot atine ndelok wong menderita. Ya. Jadi selama Covid ini kan nang dindi kan kita sawang sinawang penderitaan gitu. Ndelok rono ya mesake, kae ndelok aku ya mesake gitu. Lah rumah samu Kiai Kanjengi nyambut gaya apa ya ngisone yang nuthuk ya to. Anek Covid ngene iki arep sing diruthuk opone ya to. Kan kita, jadi kita semua menderita, kita semua berada di dalam tahun yang berat, yang sulit dan terbebani oleh sesuatu yang kita tidak bisa atasi, dan itu betul-betul kita hanya bisa selamat dari semua ini atas rahmat Tuhan. Oleh karena itu nomor yang pertama ini saya mendoakan kepada Anda semua, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada siapa yang datang malam hari ini. Sing lungguh, sing ngadeg, ning sing ora ketok sak piturute, termasuk makhluk-makhluk lain yang menghuni tembi ini, para jin, para banujan, para demit nek ana wis ora apa-apa wis. Tak dongake tetep kabeh, tak dongake apik. Ya Allah, panjenengan sayang nih dulur-dulur kula kabeh, anak-anak kula kabeh niki, panjenengan sayang, panjenengan limpahi kegembiraan, limpahi hiburan untuk hidup mereka yang penuh kesedihan dan beban selama setahun terakhir ini. Ya Allah, jadikanlah mereka adalah hamba-hambamu yang terbimbing, tapi karena Engkau bimbing maka Engkau juga menjamin rizkinya, menjamin kesejahteraannya, dan menjamin ketenangan hatinya dan kegembiraan jiwanya. Amin ya rabbal alamin.
ila hadhihi niyat sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin insyaallah amin. Amin amin insyaallah amin. Amin amin insyaallah amin. Amin amin insyaallah amin. Beliau juga akan memberikan pengantar, tapi saya mencoba membuka gini. Jadi aku karo sepeda ki bahasa Inggrisnya apa ya? Lah ya. Tapi kan singkatannya kan selama ini kan baik gitu aja toh. Lah ya kuwi bahasa Inggrisnya wae apik toh ya. Baik toh. Baik. Nah, tur bahasa Arabe ya apik. Jadi bahasa Arabe sepeda ki darajah. Darajah. Kalau darajah, itu darajatun, itu kan nama sultan ya. Raden Darajatun itu. Nah kalau sepeda itu roknya pakai tasdid, roknya double, darajatun. Bukan darajatun tapi darajatun, artinya sesuatu yang mengangkat derajat. Jadi itu kira-kira tahapnya dulu ketika sadurunge iki ming cekeran melaku, njur munggah derajate nganggo sepeda, kira-kira seperti itu. Tadi kita ngomong-ngomong dengan teman-teman ini, kok sepeda kan lahirnya di Eropa ya, kok enggak di Indonesia kan, padahal di zaman Ken Arok kan juga sudah ada roda toh. Kok tidak ada inisiatif orang Jawa ketika itu untuk bikin, kan tetap pakai kuda, sampai Mataram tetap pakai kuda, paling pol rajanya pakai kereta kencana, tapi kok tidak ada inisiatif atau kreativitas untuk bikin yang sekarang disebut sepeda itu. Tadi kita simpulkan memang bedanya kebudayaan barat dengan kebudayaan timur itu adalah kalau kebudayaan barat itu kebudayaan atau peradaban atau kreativitas ekstrinsik namanya. Pokoknya saka awake menjobo. Nek kebudayaan timur terutama Jawa itu saka awake menjero. Jadi itu kebudayaan intrinsik. Jadi kita tidak pernah berpikir sejak zaman Kalingga sampai Ratu Sima sampai Borobudur berdiri, sampai Singosari, sampai Mojopahit, sampai Mataram juga tidak pernah berpikir untuk secara eksternal, ekstrinsik di luar diri kita membuat sesuatu yang memudahkan. Jadi kita masih mengandalkan kuda kan gitu. Sementara di Eropa itu memang naluri untuk membuat satu kebudayaan materialistik yang berguna secara ekstrinsik. Jadi terus nggak sepeda, gawe sepur, gawe rel, gawe akhirnya bikin mobil dan seterusnya. Jadi memang kita berbeda. Makanya sekarang kita tidak bisa menjumpai keraton Pandeman Senopati biyen ning ndi ya ora cetha ya toh. Hanya ada serpian-serpiannya gitu ya. Keratone apa Brawijaya ning ndi ya ora cetha ya toh. Singosari di mana juga. Karena kita dulu memang tidak punya selera untuk membangun yang di luar diri kita. Selera kita adalah bangun menungso, bangun hati, bangun pikiran, bangun batin gitu ya. Jadi pembangunan kita itu pembangunan batin gitu. Begitu kita merdeka terus kita terseret dan mau tidak mau harus ikut pembangunan material atau materialisme sampai ke tingkat hedonisme. Nah, jadi itu tidak heran seperti yang dibilang di lagu tadi itu kan, kalau urusannya itu material atau di luar diri kita, maka akhirnya tadi yang disebut tak sudah tadi. Ketika belum, kepingin sudah, ketika sudah, kepingin tambah. Terus setelah ditambahi, sudah ditambahi, kepingin lagi. Jadi kalau urusannya adalah transportasi, pengganti kuda, mungkin puncaknya adalah sepeda. Sepeda di situ masih ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi begitu nganggo motor kan wis ora ono pertimbangan kesehatan toh Mas. Jadi saat ini balapan sepeda itu kan sudah jelas menyehatkan badannya dan tapi nek F1, nek racing motor kae apa ya? MotoGP kan wis sudah tidak urusan sama keseluruhan kemanusiaan. Dia pokoknya api, dia pokoknya nuruti geni, nuruti
menuruti nafsu aja gitu. Sampai ke tingkat mobil, sampai tingkat pesawat yang gitu. Jadi urusannya sudah bukan keperluan manusia, padahal yang namanya peradaban dan industri itu adalah bertujuan untuk memudahkan hidup. Nah, manusia akhirnya tidak hanya mudah, akhirnya mudah sampai ke tingkat melupakan keperluan dasarnya yaitu kesehatan. Nah, sepeda itu menurut saya adalah puncak industri peradaban manusia, di mana manusia masih menjadi faktor utama, yaitu kesehatannya kan itu. Nek wis motor kan wis mesti ra sehat itu. Wis kudu nganggo koran ning jerone klambi ya toh. Wis anu lah wis. Memang sudah tidak sejak awal dipertimbangkan apa memperhitungkan kesehatan manusia kan maksudnya tidak. Kalau sepeda kan wis mulane kan nek cara Jawane sikil apa mau? Bicycle itu nek cara Jawane bicycle gitu. Bicycle. Nah sekarang kalau Anda nganggo motor sing ngobah apa nih? Mengingini kita. Mengingini kita. Bahkan ketika Anda racing yang itu misalnya F1 ya sing tadi kan saya tanya, nek kowe sepedaan iki janjane sing sepedaan ki sikilmu, apa tanganmu, apa utekmu, apa hatimu, kan gitu kan. Itu sama dengan main sepak bola, sebenarnya yang main sepak bola hatinya, apa pikirannya, apa badannya kan gitu. Nah itu kan harus kita urus itu. Kalau memang pembangunan hidup ini ada pembangunan manusia, maka sebenarnya semuanya harus tetap komprehensif, harus tetap ada verifikasi yang berpihak kepada kesejahteraan hidup manusia, dan nomor satu adalah kesehatannya. Nah sepeda ini menurut saya puncak industri yang masih ngurusi manusia. Begitu setelah sepeda mulai ono motor, mulai ono Honda, baik Honda Yamaha maupun Honda Kawasaki gitu. Gitu. Wis orang ngurusi kesehatan, ngurusi golek penak etok kan gitu kan. Tapi sudah tidak waspada terhadap keperluan yang menyeluruh dari diri manusia, dan itulah sebabnya maka menurut saya sepeda ini nanti harus kita pertanyakan, iki sepeda, pertanyaan saya tadi kan gini, kue iki pit-pitan apa ngepit? Sebab itu nek pit-pit, kalau ngepit itu memang mindsetmu, prinsip utamamu dan pekerjaan utamamu adalah bekerja menempuh suatu tempat dengan primernya nyepeda. Nek pit-pitan lah ora, engko luding nang Borobudur, betul? Tekan kono mubeng-mubeng terus engko bali meneh, ya toh kan gitu. Nah, Anda kan ndak ludang-luding toh? Nek dapurmu lah ora luding toh ya. Gitu mal ya. Ya mungkin nang Gunung Kawi apa nang Gunung Semeru kono luding ya ora apa-apa lah dengan off-road. Tapi kan setahu saya semangat Anda bukan semangat pit-pitan, tapi semangat ngepit. Jadi semangat di mana sepeda itu mainstream, sepeda itu primer, itu memang kendaraan kita, dan apa tahu bedanya karo jaran ya, balapan musuh jaran ya iso menang kok sepeda gitu. Musuh motor we nek sing nunggangi ibu-ibu kan ya tetap iso menang sepeda tuh gitu. Artinya sepeda itu sudah sangat memenuhi syarat untuk transportasi sebenarnya. Meskipun rasa njur lunga kaji nganggo sepeda ya toh. Ya rasa semono gitu ya. Memang kita butuh pesawat kalau naik haji atau paling tidak kapal. Tapi kan intinya adalah bahwa sepeda itu menurut saya adalah puncak peradaban manusia. Kalau motor sampai mobil sampai pesawat itu bukan peradaban manusia, itu peradaban materialisme, bukan peradaban kemanusiaan, bukan peradaban humanisme atau humanistik gitu. Kalau yang peradaban humanistik itu ya sepeda puncaknya, dan tidak ada lagi, gitu loh. Kuiwe saiki dilistrikke barang toh. Engko nek rada munggah nang Kaliurang rada kesel dipecet kan gitu kan. Aku rada ngerti sithik-sithik kuwi. Jadi teman-teman sekalian, saya kira saya sangat senang sekali dengan pertemuan pada malam hari ini, karena cuman kita harus ngitung Mas. Nanti kita harus hitung bersama. Karepmu sepiro, berarti jangkauannya piro, kira-kira tantangannya apa wae, terus target-target yang kita sebut sukses atau berhasil itu apa saja, harus kita hitung sedemikian rupa. Nah, kita mulai dengan, saya mohon dengan dari teman-teman dari kelompok sepeda untuk juga membeberkan hajatnya.
Ya, monggo Mas. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putut, Ketua Bait Juwak Indonesia yang kebetulan diminta untuk bertanggung jawab terhadap keseluruhan acara ini. Ya, yang pertama tentu saja matur nuwun sangat atas rawuhnya Mbah Nun dan teman-teman Bapak Ibu dari Kyai Kanjeng. Ini merasa tersanjung terhormat sekali panjenengan sedaya berkenan rawuh di sini. Nah, sekaligus saya ingin menyampaikan kenapa koalisi kebaikan ini kita kok mengundang beliau-beliau semua ini, terkhusus Mbah Nun ya dalam kegiatan kita. Nah, untuk menjawabnya saya akan mulai dari perjalanan hidup saya di dunia sepeda, pengalaman saya bersepeda. Jadi awalnya saya bersepeda memang pit-pitan. Nah, masih ingat nggih? Pit-pitan. Ya, sekedar pit-pitan untuk saya hanya ingin sehat saja, Sabtu Minggu, weekend saja. Kalau banyak orang menyebut weekend warrior gitu ya. Nah, lalu tahun 2006 saya tercerahkan oleh teman-teman yang tergabung dalam Bait Juwak bahwa ternyata sepeda iso kanggo ngepit. Maka Maret 2006 saya memutuskan untuk menjadikan sepeda saya sebagai alat ngepit khususnya ke kantor, dan tidak hanya ke kantor, saya justru saat itu mulai Maret itu lebih sering menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas saya bergerak ke sana kemari. Selama saya bisa jangkau naik sepeda, saya naik sepeda. Tidak ada pikiran lain, hanya sebatas itu. Tapi sekian waktu, sekian tahun, sekian lama, saya tidak sadar, tanpa saya sadari maksudnya bahwa saya begitu banyak menemukan kebaikan-kebaikan ketika saya menjalani aktivitas itu. Yang pertama sungguh membuat saya ingin komitmen terus adalah bahwa ternyata saya bisa mendapatkan manfaat yang tidak terpikirkan sebelumnya, yaitu interaksi dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak kenal. Contoh misalnya ojek pangkalan, teman-teman opang begitu, ya saya hanya sebatas senyum. Seringkali mereka membantu saya menyeberang jalan ya. Teman-teman tahu Tangerang, Jakarta itu kan lalu lintasnya wis ngawur banget, sehingga untuk menyeberang saja saya kadang-kadang dibantu oleh teman-teman ojol. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini kok asik sekali. Akhirnya setiap hari saya, ya mohon maaf, dada, senyum, dan bertahun-tahun sampai hari ini bahkan sebagian besar dari mereka saya tidak tahu namanya. Saya hanya ingat Pak Iwan koordinatornya itu saja, dan seringkali ketika saya ke kantor di rute saya mampir hanya 2-3 menit untuk mengatakan kabar Anda semua bagaimana, bla bla bla, bahkan foto-foto selfie, lalu ya buat kenang-kenangan. Dan setelah ada Instagram, saya gunakan untuk upload konten kadang-kadang gitu ya menyenangkan hati. Dan mereka ketika ketemu saya nampak gembira gitu. Saya pun juga demikian. Ketika saya melintas dan hanya satu orang, saya tadinya udah ngebut, saya terpaksa belok hanya untuk tanya, yang lain kemana? Kebiasaannya banyak sekali. Nah, ini ada semacam secara batin saya kok merasa kehilangan ketika mereka nggak ada, walaupun kenal pun tidak gitu. Hanya sebatas itu. Lalu nggak jauh dari ojek pangkalan itu ada seseorang, di sini ada Mas Devin ya, ada nggak? Nah, ada seseorang saya akhirnya berkenalan, namanya Pak Ugi. Itu jalan yang saya lalui tahun 2006 itu hanya bisa dilintasi oleh satu sepeda dan satu motor. Kalau papasan kami harus minggir. Sekarang bisa dilalui oleh bus jemputan bahkan kontainer. Nah, salah satu orang yang berjasa itu namanya Pak Ugi itu. Jadi tiap hari dia bersihkan jalan itu, dia rapikan supaya tidak terlalu bergelombang, kalau hujan lebat tidak licin. Nah, saya berkenalan dengan beliau dan saya mendapatkan satu istilahnya wawasan atau insight gitulah kerennya gitu. Ketika saya ajak, "Nopo sih Pak kok mau kayak gini? Duitnya juga nggak ada," gitu. Karena dia juga nggak minta-minta di situ. Ya seneng aja. Dia jawabnya cuma seneng aja. Kasihan itu orang-orang lewat sini kalau hujan licin sekali Pak. Waktu itu saya tanya, saya belum tahu namanya gitu. "Bapak itu gimana gini?" Akhirnya jadi deket dan sampai sekarang kalau saya naik sepeda dari jauh itu udah tepuk tangan manggil saya, padahal jauh banget. Nah, ada rasa seneng buat diri saya. Nah, ini pengalaman pengalaman batin yang menurut saya luar biasa. Dan suatu ketika beliau ini sakit diabetes, saya ingat betul. Dan kebetulan saya punya foto beliau, saya upload di sosmed saya, Instagram, dan saya tanpa menduga banyak sekali teman-teman yang DM saya ingin membantu Pak Sugi. Nah, akhirnya dari itu saya berpikir, Pak Sugi saya tanya, dia nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngantongin. Kalau di Jakarta itu kan orang nyapu sedikit aja udah
kasih ember ya, bersihkan jalan sedikit kasih ember. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan itu, dan ketika beliau sakit minggir gitu, saya tanya, kenapa kok nampak lelah sekali? Iya, ini nggak habis dari dokter. Saya nggak punya niat untuk cari bantuan. Ya, saya cerita di sini, saya sedih bla bla. Banyak teman-teman yang DM ingin ikut membantu, dan saat itu tanpa saya duga saya mengumpulkan duit itu 800.000, langsung saya berikan ke beliau dan beliau sampai nangis. Nah, saya sendiri juga nggak pernah berpikir nyari duitnya gitu. Saya hanya meluapkan emosi saya bahwa orang yang selama ini membantu sakit gitu aja. Dan salah satu orang yang membantu itu ada di sini juga, saya nggak usah sebut gitu ya. Ada beberapa kawan yang ikut membantu. Ini kebaikan yang tanpa saya sadari ketika saya menjalani sepeda. Ya mungkin saja kalau saya naik motor, naik mobil nggak bisa saya langsung berhenti ngobrol dengan mereka itu. Satu lagi juga, satu penjual es, saya jarang sekali beli ya. Tapi saya sering mampir ke sana untuk sekedar ngobrol, numpang istirahat. Ya sesekali aja, belum tentu sebulan sekali saya juga belanja, tapi jadi akrab dia dengan keluarganya. Tahun 2016 sampai hari ini saya ingat tahunnya 2015 saya touring mudik pulang kampung dari Tangerang ke Madiun 800 kilo. Selesai saya masih merasa sehat, saya kembali ke Tangerang kerja lagi. Gegayaan, sombong banget gitu kan, habis touring ini sepedanya kuat, ngebut lah berangkat. Masih enggak apa-apa. Begitu pulang saya coba ngebut, sampai di tempat dia ternyata kaki saya kram, enggak bisa bergerak, overtrain, dan saya enggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Dia menutup warungnya loh. Mengantarkan saya dengan sepeda motornya. Akhirnya saya bilang enggak usah ditutup lah. Istrimu ada enggak? Ada, ya tak panggil istriku dulu ya Pak, nanti aku habis ini antar Bapak. Itu buat saya pengalaman yang luar biasa, mendapatkan pengalaman batin. Sampai sebegini saya naik sepeda hanya karena interaksi harian, saya nggak pernah ngasih apa-apa. Ketika saya kena musibah, nggak bisa ngapa-ngapain, saya didorong, dianterin sampai kurang lebih 5 kilometeran. Dia bersama anaknya, dan warungnya ditunggu istrinya yang dia panggil dari rumah. Itu dari sisi interaksi. Terus tanpa sadar juga, naik sepeda, saya bisa berhenti dengan mudah untuk hanya mengambil gunting. Dan ini sering ya pengalaman nyata gitu. Saya merasa ini menghambat jalan saya. Saya ngambil gunting, paku, kayu yang melintang, menyeberangkan anak-anak sekolah, membantu ibu-ibu yang menyeberang, kadang sepeda saya sampai harus saya palangin. Dan ternyata itu membawa energi positif buat saya ketika anak-anak itu sampai seberang. Om terima kasih ya. Terima kasih itu sampai saya jauh saya noleh, dia belum masuk sekolahnya, itu buat saya merinding. Sebegitunya mereka memberikan apresiasi, terima kasih kepada saya yang hanya membantu menyeberangkan saja. Mungkin hal itu tidak akan saya dapatkan kalau saya naik mobil atau kalau saya naik motor, sama sekali enggak. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang saya alami tadi, sekian tahun setelah saya bersepeda tanpa menyadari kok saya merasakan ada proses pendewasaan diri, pendewasaan jiwa mental saya, bahwa langkah kecil ini ternyata membawa pengaruh luar biasa terhadap diri saya, dan saya merasa kebaikan ini menjadi pemicu saya untuk tetap konsisten dan komitmen sampai hari ini. Dan saya merasa salah, saya merasa berdosa kalau apa yang saya rasakan ini tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Dan makin ke dalam, ketika saya berinteraksi dengan teman-teman di Bike2Work yang beberapa mengusung data, akhirnya menganalisa data, saya makin tersadarkan bahwa apa yang saya lakukan dengan teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai alat transport ini begitu banyak kebaikan ya. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Ketika pertama kali saya menjadi pengurus Bike2Work Indonesia tahun 2007-2008. Lantas saya merenung, ya pura-pura merenung, gaya banget gitu. Bekerja buat saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, bilang anak saya ada nih Mbah Nun, ada di bawah pohon itu, saya ngajak saja supaya dapat belajar kepada panjenengan. Sebagai sebuah kewajiban, itu adalah sebuah kebaikan, tuntutan agama, tuntutan hidup bahwa saya harus melakukan itu. Ini adalah bagian ibadah yang paling baik gitu ya. Ibadah yang baik. Nah, ketika menuju tempat ibadah yang baik, ternyata saya juga melakukan ibadah-ibadah kecil yang tadi saya sebutkan.
interaksi dengan orang, membuat orang menjadi senang, bahagia, padahal kita tidak memberikan apapun, hanya sebuah senyum dan sapaan. Lalu saya juga mendapatkan kebaikan dari mereka, menolong dan lain sebagainya, membantu menyeberangkan dan segala macam. Ini kebaikan-kebaikan kecil yang menurut saya luar biasa. Plus, kalau berhitung lebih luas lagi, sepeda saya tidak menimbulkan polusi udara. Itu adalah sebuah kebaikan. Dengan bersepeda saya lebih hemat. Ketika satu hari saya naik sepeda, 25 km PP 50, maka Pertamax saya tidak perlu beli 3 liter, berarti saya lebih hemat, dan menurut saya ini adalah sebuah kebaikan yang diajarkan oleh agama saya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seringkali terlupakan oleh orang. Sepeda tidak berpolusi, tidak menambah biaya BBM, servis kendaraan lebih lama, ganti mobil lebih lama, lalu potensi menimbulkan kemacetan juga hampir tidak ada, potensi menimbulkan kecelakaan juga sangat kecil kecuali kita ndablek di jalan raya. Nah, ke kantor bekerja nyari duit ibadah, kesananya juga nyari ibadah, maka saya merasa bahwa ini harus kita tularkan ke sebanyak mungkin orang, sehingga orang-orang akan merasakan seperti yang saya rasakan, manfaat secara mental, jiwa, dan juga manfaat secara tubuh, kebugaran. Kalau tadi Mbak Nun bilang bahwa titik tertinggi adalah sepeda, iya, karena kalau sudah naik motor maka kita malas gerak dan tidak sehat. Betul Bapak Ibu, teman-temanku semua, kalau katanya Tangerang banyak polusi karena banyak pabrik, alhamdulillah setiap tahun saya pemeriksaan MCU, medical check up, itu alhamdulillah jantung paru saya selalu sangat baik hasilnya. Nah, artinya ini menjaga kebugaran, menjaga kesehatan adalah sebuah kebaikan karena tuntunan agama, dan itu membuat kita lebih produktif ketika bekerja dan hasilnya sangat baik, maka ini adalah sebuah kebaikan. Nah, dari sinilah titik di mana saya merasa bahwa kegiatan kita, teman-teman penggiat sepeda ini sekecil apapun membawa energi positif baik untuk kita maupun orang lain, masyarakat luas, lingkungan kita, negara kita Indonesia. Dan saya melihat apa yang dilakukan Mbah Nun dengan teman-teman Kiai Kanjeng ini juga membawa energi positif dalam bentuk lain, dengan cara lain, dengan berkesenian, dengan dakwah, tausiah dengan cara yang berbeda, tapi muaranya kan sama. Membangun energi positif sehingga tanpa kita sadari itu menambah rasa kita untuk selalu bersyukur. Yang tadi disampaikan Mbah Nun, mendapatkan rahmat dari yang di atas, karena kita selalu di dalam proses melakukan kebaikan-kebaikan kecil-kecil, kalau di jumlah saya kira menjadi banyak, dan kalau kita tularkan kepada orang lain dan orang lain itu mengikuti apa yang kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh menjadi jauh lebih besar lagi. Maka dalam forum ini, koalisi kebaikan ini, saya berharap Bapak Ibu, teman-temanku semua, ini menjadi sebuah momentum kita untuk refleksi diri kita lebih dalam lagi, mendengarkan, berkolaborasi, bersama-sama belajar, sinau kalau dalam backdrop ini, dalam rangka memperkaya diri kita, dalam rangka memperkaya mental kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa kita lakukan terus sampai nanti kita betul-betul tidak bisa lakukan. Dan kalau ujungnya memang kita ingin mengajak banyak sekali orang, maka sesuatu yang tidak mudah, tadi Mbah Nun tadi di belakang juga sampaikan kepada kami yang di sana, ojo kaget nek engko gagal, ojo kaget nek engko ora iso sing mbok mimpikan dan segala macam. Ya saya kira juga demikian karena tantangannya begitu besar. Tapi Bapak Ibu, bahwa dengan hal tersebut kita menyadari, saya juga sangat sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sangatlah kecil. Apa yang kita lakukan nanti juga sangat kecil bila dibandingkan besarnya berbagai persoalan bangsa ini kalau kita kerucutkan di dunia transportasi atau lalu lintas atau perkotaan, jalan raya dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan sangat kecil bila dibandingkan besarnya persoalan polusi udara, persoalan kemacetan, konflik warga, tingginya angka kecelakaan. Tapi kok saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu, baik untuk diri kita maupun yang lebih luas lingkungan dan masyarakat yang lain, tidak akan pernah sia-sia. Maka dengan kalimat ini, saya berharap banyak kita bisa saling sinau, belajar semuanya tentang hari ini, dan rasanya sangat pas kalau kami panitia memang mengundang Mbah Nun dan teman-teman dari apa sampai lupa ini,
Kiai Kanjeng, karena kita memiliki energi yang sama, yaitu energi positif untuk menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi ujungnya tetap sama. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan malam ini akan membawa manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan insya Allah setelah ini kita membawa energi baru untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian dari saya dulu, Mbah Nun. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Budi.